Bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Halo, bisa kelihatan? Bisa apa ini? Materinya apa yang sekarang Anda Visibility lihat? study, Pak. Studi kelayakan. Oke, baik. Oke, apa ada yang sudah pernah mendengar istilah visibility study atau studi kelayakan? Ada enggak yang sudah pernah mendengar? Pernah dengar, Pak. Itu kan ada mata kuliah Kira-kira apa itu ya? menilai Ada, propertinya. ada mata kuliah apa? Mata kuliah apa? Ada mata kuliahnya nggak sih, Pak? Studi kelayakan itu. Kalau nggak salah. Ya, studi Kelayakan kelayakan ya. di Tetap semester atas. belum ngambil tapi kan ya, Oh ya, belum belum, Pak. ngambil. Ya, semester atas ya. Jadi nanti detailnya Anda akan belajar mengenai studi kelayakan proyek konstruksi atau SKPK gitu ya. Nah, di manajemen konstruksi ini memang sifatnya masih apa namanya preview ya tentang bidang-bidang di dalam manajemen gitu ya, manajemen konstruksi gitu ya. Ya, nah kira-kira studi kelayakan ini tujuannya apa ya? Ada yang tahu enggak? Mungkin untuk melihat seberapa besar potensi dari proyek yang dikerjakan, Pak. Karena yang dinilai adalah terdiri dari beberapa aspek. Ya, ya. Jadi untuk mengetahui kira-kira sebuah proyek itu cukup layak enggak untuk dikerjakan gitu ya. Kira-kira karena kita menginvestasikan dalam proyek itu kita menginvestasikan apa namanya biaya gitu ya, waktu ya, kemudian sumber daya yang lain gitu ya. Nah kalau itu tidak apa namanya cukup layak, maka nanti ya kita tidak akan bisa mendapatkan return ya atau pengembalian. Ya pengembalian itu macam-macam sifatnya ya. Bisa dalam bentuk apa namanya finansial atau keuangan gitu ya. Bisa juga dalam bentuk manfaat ya yang diperoleh oleh masyarakat secara luas. Nah, itu nanti akan dicoba untuk melakukan analisis mengenai layak tidaknya sebuah proyek gitu ya. Oke, coba kita akan lihat ya. Oke. Jadi secara definisi ya, studi kelayakan itu kajian atau pengkajian yang bersifat menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek dari kelayakan sebuah proyek atau investasi gitu ya. Kemudian menurut literatur yang lain disebutkan bahwa studi kelayakan itu adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya ya. Jadi bisa nanti itu kesimpulannya itu berupa layak, ya. Bisa juga tidak layak gitu ya. Ya, jadi nah itu harus dilihat secara menyeluruh gitu ya, tidak hanya dari satu aspek saja gitu ya, tetapi dari banyak aspek gitu ya. Nah, sehingga dari situ kemudian nanti bisa diputuskan ya apakah ini jadi dilaksanakan atau tidak ya. Nah, untuk supaya kita ketika memutuskan dilaksanakan kemudian proyek itu bisa berhasil gitu ya. Seperti contohnya misalnya tentang rame-rame tentang proyek kereta api cepat gitu ya. Kemarin kan sempat disoroti itu ya. Dulu gimana hitungan kelayakannya gitu misalnya ya. Orang mempertanyakan karena apa? Ternyata secara biaya terjadi pembengkakan gitu ya.
Dan karena proyek itu adalah proyek yang diharapkan bisa karena dana dari proyek itu kan tidak bisa dialokasikan dari APBN gitu ya, mestinya ya. Jadi desain awalnya adalah proyek itu didanai oleh dana dari swasta. Ya, dana dari swasta itu berupa investasi dari perusahaan-perusahaan konsorsium. Ya, konsorsium itu gabungan ya. Jadi semacam yang diberikan tugas untuk melakukan pembangunan itu mestinya itu harus swasta murni ya, karena kalau yang ditugaskan itu BUMN maka ya mereka tidak bisa menghindar gitu ya. Jadi mestinya ukurannya itu memang harus dilihat secara objektif, apakah sebuah investasi itu bisa layak atau tidak gitu ya. Paham ya kira-kira ya. Nah, nanti ukuran layak itu secara detail itu ada beberapa aspek gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah secara finansial ya. Secara finansial itu secara keuangan ya, karena kalau proyek-proyek itu bersifat komersil ya, seperti Anda bangun mall ya, bangun ruko saja secara sederhana ya, Anda kan berharap ini kalau saya mengeluarkan uang, pinjam dana dari bank katakan, atau dari investor ya, kemudian saya membangun ruko, saya membangun mall, saya membangun kos-kosan katakan gitu ya. Ini kira-kira balik modal enggak uang yang saya keluarkan? Nah, itu berarti secara finansial kira-kira ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Karena fungsi dari studi kelayakan. Nah, sebenarnya ini adalah tahapan yang paling awal ya dari project life cycle kemarin ya. Kan ada tahapan-tahapan itu ya. Jadi ada ide initiating ya, namanya initiating, ada idenya dulu, kemudian itu dikaji ya, apakah memang layak untuk dibuat gitu ya. Nah, baru kemudian nanti kalau sudah oke, diputuskan jadi ya, berikutnya apa? Harus didesain gitu ya. Baru nanti desainnya muncul secara lebih detail ya. Kalau sudah muncul desain, baru apa? Lakukan proses pengadaan ya. Pengadaan itu siapa yang membangun gitu ya, kontraktornya siapa, kemudian nanti oleh kontraktor itu diperlukan material ya, mereka butuh supplier. Nah, itu harus ada proses pengadaan dari sisi kontraktor. Kalau yang tadi dari sisi pemilik proyek ya, pemilik proyek itu bisa swasta, bisa pemerintah. Kalau pemerintah ya melalui tender ya. Kalau swasta boleh melalui tender, boleh melalui penunjukan langsung karena dia tidak terikat. Maksudnya pemerintah, swasta yang bukan BUMN ya. Kalau BUMN tetap mereka juga harus mengikuti aturan-aturan pemerintah ya. Karena itu adalah uang negara. Bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya kronologisnya begitu. Jadi sebelum ke manajemen konstruksinya atau pengelolaan proyek, maka dimulai dulu dengan studi kelayakan ini. Jadi ini posisinya di awal sebenarnya ya. Nah, kemudian tujuannya apa gitu ya? Tujuannya adalah menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar ya untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Dan makanya tadi saya ambil contoh misalnya, kalau kita ketika melakukan studinya itu benar, maka ya tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Artinya biayanya tidak membengkak yang begitu tinggi gitu ya, terlalu jauh. Artinya di dalam studi kelayakan itu kita harus bisa memprediksi ya kondisi-kondisi ke depan gitu ya. Dari sisi macam-macam, dari sisi ekonomi, dari sisi risikonya ya. Kalau misalnya kayak begini ya, memang ada kondisi-kondisi di mana
itu terjadi perubahan yang luar biasa ya, seperti misalnya COVID ini ya. Dulu mungkin tidak terpikirkan gitu ya, bahwa terjadi situasi yang seperti ini dan akan mengakibatkan pengaruh yang cukup luar biasa gitu ya terhadap proyek kita barangkali ya. Nah, tapi itu harus dilihat sejauh mana pengaruhnya. Termasuk misalnya ada perang ya, perang seperti di Rusia dan Ukraina gitu ya. Nah, itu harus kita prediksi kira-kira nanti dampaknya seperti apa terhadap proyek yang mau kita gagas tadi. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya kira-kira. Termasuk juga kalau misalnya mau membangun jalan, gitu ya, jalan raya, jalan dulu kan jalan Mer tahu ya, Mer yang di sisi timur itu ya, di Ya, apa Pak. namanya, sotonya Cahar itu ya. Nah itu dulu kan enggak ada, awalnya enggak ada itu. Ya, jalan itu kan yang ada dulu jalan Ayani yang di apa namanya tengah sana. Ya, jadi dulu kalau orang dari Sidoarjo atau Surabaya mau melakukan perjalanan ya ke kedua wilayah itu ke arah Sidoarjo atau wilayah Surabaya, mereka harus lewat Jalan Ayani, kalau nggak gitu lewat tol ya. Atau bisa jadi ada jalan tikus, tapi kan nggak langsung. Jadi putar-putar gitu ya. Nah, tapi dengan adanya MER itu, maka jalannya menjadi lebih besar ya. Mungkin ada manfaat-manfaat yang nanti akan muncul dan itu perlu dikaji ya, seberapa besar manfaatnya. Makanya kalau di dalam proyek-proyek infrastruktur ya, ukuran-ukurannya adalah semacam benefit cost ratio ya, atau perbandingan antara manfaat dengan biayanya. Nah, nanti kalau misalnya untuk yang sifatnya komersil ya seperti mall segala macam, nanti itu ada parameter IRR namanya ya, internal rate of return ya, itu tingkat pengembaliannya atau interestnya ya. Nah, aspek-aspek di dalam studi kelayakan itu ada beberapa. Ini contohnya adalah aspek pasar ya, aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek teknis ya, aspek keuangan, aspek hukum ya, ekonomi, sosial, banyak ya. Jadi ini semua perlu disorot ya, perlu dikupas, perlu dilihat dari berbagai macam aspek ya. Jadi kalau terutama untuk proyek-proyek pemerintah ya itu harus jelas dasar hukumnya gitu ya. Apakah memang dibolehkan untuk membuat apa namanya? Jadi secara dasar hukum itu harus ada gitu ya. Atau misalnya Anda bikin proyek tapi menggunakan artinya kan harus ada IMB segala macam ya. Harus ada perizinan segala macam. Nah, itu harus dilihat ya. Kira-kira apakah memang nanti tidak menyalahi peraturan gitu ya. Misalnya Anda mendirikan bangunan di jalur hijau gitu ya. Itu harus dilihat semua dari situ ya. Kemudian dari sisi hukum, dari sisi ekonomi gitu ya. Bagaimana ini dampaknya nanti terhadap ekonomi setempat misalnya ya. Kemudian dari sisi sosial ya. Jadi macam-macam ya. Nanti kita akan coba lihat beberapa aspek ini ya. Jadi kalau ditunjukkan dalam sebuah skema diagram semacam ini ya, bisa kita lihat bahwa itu dimulai dari adanya peluang gitu ya, peluang atau kita melihat adanya satu kebutuhan ya. Jadi dari kebutuhan yang ada, misalnya orang butuh jalan karena macet gitu ya, atau orang butuh apa namanya sarana transportasi gitu ya, transportasi massal seperti kalau di Jakarta itu ada MRT ya, ada kalau di luar negeri ada monorail ya.
Jakarta nggak jadi ya kemarin, monorelnya belum ya. Kemudian ya macam-macam ya, bahkan ada juga yang transportasi air misalnya ya. Jadi kalau di luar negeri banyak pilihannya ya. Nah, kemudian bisa juga karena melihat peluang gitu ya. Jadi peluang bahwa oh ternyata orang-orang butuh tempat belanja di wilayah tertentu. Karena kalau belanja selama ini misalnya orang Sidoarjo misalnya ya, dulu Cito tahu ya Cito ya. Cito yang di Bundaran Waru itu ya. Nah, itu kan mereka mencoba melihat peluang ya bahwa selama ini mungkin orang Sidoarjo kalau nge-mall Surabaya, kalau mall yang besar ya. Akhirnya daripada nanti mereka lari ke Surabaya, kita tangkap di sini gitu ya. Di daerah situ. Nah, itu mereka melihat peluang bahwa ada pangsa pasar yang cukup besar. Selain dari Sidoarjo juga dari mungkin Malang gitu ya, dari Mojokerto gitu ya, dari Pasuruan kan dekat akses jalan tol ya. Itu bagian dari yang mereka pertimbangkan ya ketika akan membuat studi kelayakan. Nah, jadi di sini nanti studi kelayakan posisinya di sini ya. Nah, sehingga nanti perlu dilihat dari aspek pasar, teknisnya, ekonomi, finansial, sosial, dan juga lingkungannya ya. Jadi lingkungan tidak masuk. Jadi intinya banyak aspek ya yang dilihat. Kemudian nanti apa namanya perlu ada kerangka acuannya ya. Jadi formulasi gagasan nanti seperti apa bentuk studi kelayakannya ya. Kemudian lingkup ya, lingkup yang nanti digunakan itu seperti apa ya. Baru kemudian nanti akan dilakukan studinya sendiri. Jadi ini harus ditentukan gitu ya supaya bisa menyeluruh ya cakupannya ya. Jadi kita ingin memotret secara utuh ya tentang rencana dari sebuah proyek itu. Kira-kira ini sudah memang betul-betul baik, layak atau tidak ya. Nah, aspek yang dikaji tergantung dari tujuan yang diinginkan gitu ya. Studi kelayakan investasi dari perusahaan swasta akan menekankan kepada aspek finansial ya, karena biasanya memang pertimbangannya adalah untung rugi gitu ya. Karena kita ibaratnya kan menginvestasikan uang itu berharap kita mendapat keuntungan gitu ya. Ada uang yang bisa dikembangkan dari situ. Nah, salah satu pertimbangannya adalah dengan melihat kalau uang ini saya taruh di bank, ya saya depositukan, ya kira-kira saya dapat berapa gitu ya. Kalau misalnya itu apa namanya terlepas dari kontroversi masalah ini ya Bung Abang ya kalau di apa namanya teman-teman yang Muslim ya, tapi untuk melihat itu apa cukup layak atau tidak, salah satunya adalah dari situ ya. Dari kalau misalnya uang ini saya taruh di bank, saya diamkan, saya nggak ngapa-ngapain, itu saya dapat berapa per bulan. Ya, dibanding kalau misalnya uang itu saya investasikan. Karena investasi itu kan ada apa? Risikonya gitu ya. Artinya apa? Bisa untung, bisa rugi ya. Tapi kalau Anda hanya taruh di bank sebagai tabungan atau deposito, ya pasti akan dapat gitu ya. Tapi kan nilainya nggak terlalu besar. Nah, sehingga dari situ perlu dibandingkan ya. Kalau dari sisi analisis ini biasanya, kalau misalnya saya melakukan investasi, kira-kira berapa yang bisa saya dapatkan gitu ya. Nah, semua biaya nanti akan dikalkulasi, pengeluaran-pengeluaran dan juga potensi-potensi pemasukan ya selama periode waktu tertentu ya. Sehingga dari situ nanti perlu ada semacam alat konversi ya dari satu nilai uang ya pada tahun tertentu dikonversi menuju tahun yang sama, misalnya pada tahun sekarang atau present. Ya, maka seluruh pengeluaran ya atau pemasukan itu nanti akan dikonversi ke dalam apa namanya
periode waktu yang sama sehingga nanti bisa dibandingkan ya. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke. Pak. Sedangkan proyek ya silakan Mbak. Ya, apa Mbak Yonda? Mau tanya atau apa tadi? Halo? Ada yang mau tanya? Enggak? Enggak ya? Oke, baik. Jadi kalau dari proyek pemerintah, misalnya perbaikan perkampungan gitu ya, itu akan melihat efektivitas biaya dari alternatif Ya, Pak. yang digunakan. Gitu ya. Bisa dipahami, Pak. Kenapa? Mbak Sofia, apa mau tanya? Enggak, Pak. Kepencet. Ya, tolong bisa dibuka kameranya ya, supaya bisa terlihat ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau proyek-proyek Ini Wi-Fi-nya pemerintah, sedang trouble, Pak. Jadi biasanya saya keluar masuk Zoom. oke ya. Jadi ukurannya atau parameternya itu adalah dari sisi manfaat dibandingkan dengan biayanya ya, atau benefit per cost tadi ya. Nah, ini yang pertama yang kita lihat aspek pasar misalnya ya. Jadi aspek pasar, aspek teknik, finansial misalnya. Nah, ini kita lihat ada enggak permintaan ya atau penawaran terkait dengan proyek yang mau kita bangun itu gitu ya. Jadi apa namanya?
Halo. Iya, Pak. Ya, maaf terputus ya karena mati lampu tadi. Sampai mana tadi ya? Baru awal, Pak, yang sampai pangsa pasar. Oke. Ini ya. Ya, jadi ini tadi ya, misalnya permintaan dan penawaran ya. Jadi kira-kira di situ ada banyak permintaan enggak ya terkait dengan produk atau project yang mau kita luncurkan tadi ya. Jadi di situ istilahnya adalah potensi marketnya atau market capture-nya. Nanti siapa yang kira-kira mau disasar oleh proyek ini. Misalnya Anda buat kos-kosan, itu kan perlu ditentukan ya nanti, karena bentuk kos-kosan itu juga akan berpengaruh nanti ya dari siapa market yang disasar gitu ya. Kalau orang kerja yang katakan kira-kira kelompok menengah ke atas ya, ada ya kok orang kelas yang menengah ke atas ya, atau mahasiswa gitu kan, mungkin perlu disesuaikan gitu ya. Ya. Kemudian misalnya rumah gitu ya, ya disesuaikan ya dengan market yang akan di capture atau market yang akan disasar tadi. Kemudian spesifikasi produk ya yang diinginkan itu seperti apa gitu ya. Rumah yang untuk kelas bawah menengah dengan yang kelas atas juga mungkin akan berbeda ya spesifikasinya. Nah, kemudian kita lihat juga permintaan saat ini dan akan datang ya. Artinya kita lihat bahwa apakah itu bukan tren yang sifatnya sesaat gitu ya. Saat ini banyak gitu ya. Tapi ternyata beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan sudah nggak musim gitu ya. Nah, itu harus bisa kita prediksi ya. Kemudian penawaran ya. Ya, penawaran saat ini dan potensi yang akan datang ya. Artinya hal-hal yang kira-kira saat ini ada seperti apa gitu ya. Kemudian kapasitas produksi terpasang yang sudah ada sekarang ya. Kemudian import atau produk domestik. Jadi ini nanti lebih ke arah kompetitornya ya. Kompetitornya itu ada apa enggak. Karena kalau misalnya kita membuat satu produk yang sudah ada di pasaran, kemudian kalau kita mau melemparkan produk baru, ya kita mesti lihat ya kira-kira masih ada nggak marketnya yang bisa kita sasar tadi. Kalau marketnya masih cukup besar ya nggak apa-apa gitu ya. Marketnya besar, kita bisa sharing dengan produsen atau pihak lain ya yang nanti punya rencana yang sama. Misalnya tadi mall ya, misalnya ada mall baru yang nanti akan dibuat, nah itu kita harus antisipasi juga ya. Karena nanti otomatis kalau itu pasarnya sama, pangsa pasarnya sama, berarti akan apa? Mengurangi kita atau menggerus ya. Memecah istilahnya ya. Memecah atau bikin sekolah misalnya ya. Sekolah kalau misalnya ininya sama gitu ya. Kemudian yang disasar sama gitu ya. Jadi kita lihat dari yang sudah ada dan kemudian ke depan ini ada potensi untuk tersaingi apa tidak gitu ya. Jadi itu perlu kita lihat semua ya. Kemudian konsumen ya. Mengapa mereka membeli, kemudian keperluan mutlak atau tidak ya. Kemudian motivasi ya. Kalau mutlak itu kan berarti dibutuhkan gitu ya. Nantinya bukan sebuah pilihan ya. Kalau misalnya beras gitu ya. Atau artinya sesuatu yang memang dibutuhkan gitu ya.
menjadi kebutuhan dasar. Kemudian motivasi dalam membeli itu kira-kira apa? Ya. Apakah karena dia untuk kebutuhan tempat tinggal yang memang diperlukan, mendesak, atau hanya sekedar investasi gitu ya. Investasi itu sebagai rumah kedua dan sebagainya gitu ya. Kemudian image terhadap produk itu ya, itu penting ya. Jadi ini kalau saya beli rumah daerah sini, maka kesannya akan high class misalnya ya, image-nya ya. Kalau misalnya di yang ini kurang bagus misalnya ya. Kemudian di mana mereka membeli ya. Kalau sekarang ada marketplace ya, ada ini, caranya sudah macam-macam gitu ya. Kalau dulu mungkin harus dilakukan secara tatap muka, tapi kalau sekarang kan sudah bisa dengan banyak cara, termasuk siapa distributornya ya, pengecernya. Itu harus kita lihat semua ya. Jadi ini lebih kepada produk sih sebenarnya ya, kalau ke arah pasar ini ya. Jadi kalau kita memang mau meluncurkan ini mungkin lebih tepatnya ke arah developer ya barangkali ya, pengembangnya. Tapi kalau ke kontraktornya saya kira mereka hanya membangun gitu ya. Tapi pengetahuan ini juga perlu Anda miliki supaya nanti ketika suatu saat Anda terjun di dunia, bukan di kontraktor tapi di developer, Anda juga memahami gitu ya. Bisa Nah, kemudian termasuk kapan mereka membeli ya. Ini sifatnya musiman ya, atau terus menerus gitu ya. Karena kalau itu musiman berarti nanti untuk menentukan cash flow-nya itu akan berpengaruh gitu ya. Nggak rutin, misalnya musim tertentu saja gitu ya. Kalau pakaian seperti di luar negeri misalnya, pakaian itu ya musiman ya. Misalnya mereka pada saat musim panas ya beli baju yang tipis-tipis gitu ya. Tapi nanti pada saat musim dingin yang tebel-tebel. Artinya akan tergantung dari kondisi ini ya, yang dialami pada saat itu. Kemudian bagaimana terkait dengan kebijakan, peraturan, dan rencana pemerintah. Nah, ini perlu kita cek. Jangan sampai bertentangan ya. Kemudian artinya kan itu harus itu kan diatur ya. Tadi misalnya terkait dengan produk yang diperbolehkan, ya misalnya halal segala macam itu ya. Kemudian berapa persen komponen impornya ya. Jadi macam-macam ya, terkait dengan itu harus dicek ya, jangan sampai nanti tidak memenuhi, sudah kadung kita mau luncurkan ternyata ada hal yang tidak memenuhi gitu ya. Termasuk juga di situ dari sisi biaya masuk kalau itu komponen dari luar dan pajaknya ya. Jadi semua harus kita kalkulasi di sini ya, betul-betul menyeluruh. Kemudian ini tadi ya terkait dengan persaingan ya, apakah dia sifatnya monopoli atau satu-satunya ya, atau bebas gitu ya. Jadi tidak ada monopoli ya. Jadi seperti listrik gitu kan, itu monopoli ya. Jadi hanya disediakan oleh PLN. Tapi kalau tidak boleh dimonopoli ya. Kalau di luar negeri itu kita beli listrik itu boleh dengan berbagai macam provider ya. Jadi penyedia listriknya mungkin satu, produsennya ya. Tapi nanti distributornya ya yang menawarkan itu kepada pelanggan itu bisa banyak, dan mereka bisa memberikan penawaran yang beda-beda ya. Nah, itu semua juga akan menjadi pertimbangan kita ya di dalam menentukan kelayakannya sebuah produk ya. Apakah nanti ini ada pesaingnya atau tidak gitu ya.
Kemudian terkait dengan harga ya, kira-kira nanti base-nya berapa ya, total harganya, struktur harganya meliputi apa saja. Kemudian kalaupun nanti itu dijual, kira-kira pada kisaran harga berapa gitu ya, yang kira-kira bisa masuk. Nah itu semua nanti akan kita kalkulasi ya. Kemudian juga terkait dengan strategi pemasaran ya, karena kalau kita ada produk, ada project yang mau ditawarkan, kemudian kita promosikan ya, maka di situ kita perlu lihat luas dan lingkup jangkauan promosi ya, kemudian metode yang dipakai gitu ya, apakah iklan, apakah ada semacam penawaran hadiah ya, buy one get one misalnya ya, kemudian bisa juga mengajak teman nanti bisa dapat hadiah apa gitu ya, itu bagian dari hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ya. Kemudian distribusinya nanti apakah secara eceran ya, secara grosir, kemudian bagaimana transportasi yang digunakan ya, kemudian packagingnya atau kemasannya dan sebagainya ya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan hanya dari sisi pasar tadi atau cara pemasaran gitu ya. Nah, berikutnya adalah dari sisi aspek tekniknya, yaitu terkait dengan ini ya, lokasinya di mana ya. Karena bisa jadi lokasi yang akan dibangun di situ tidak memungkinkan gitu ya. Contoh misalnya membuat jembatan Suramadu itu ya. Suramadu itu kalau secara jarak barangkali yang dibangun sekarang mungkin bukan yang terdekat gitu ya. Tapi barangkali kan ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Dari sisi bagaimana yang terdekat ya mungkin di jembatan di penyeberangan itu barangkali. Cuma kan nanti di situ akan mungkin secara ini tidak memenuhi syarat gitu ya, dan atau nanti juga akan membuat problem terkait dengan matinya penyeberangan yang existing misalnya itu. Jadi ini perlu kita lihat ya lokasinya ini. Jadi kita harus datang ke sana lihat, oh iya ini lokasinya oke gitu ya. Jadi mungkin memang akan terkait satu dengan yang lain tadi ya, pertimbangan dari sisi aspek pasar tadi juga akan beririsan ya nanti dengan ini. Kemudian kalaupun nanti kita mau membangun sesuatu, kita lihat ada enggak sumber bahan bakunya di situ ya. Kita bisa dengan mudah mendapatkan bahan baku enggak ya. Kemudian aksesibilitas ya, gampang enggak untuk dijangkau ya tempatnya itu. Kemudian utilitas itu menyangkut sarana-sarana yang sudah ada ya, listrik, air gitu ya. Kemudian apalagi ATM, pasar gitu ya. Itu perlu dilihat juga. Kemudian sumber energi, nah ini tadi air listrik ya. Kemudian karena kan kalau misalnya bekerja kalau tidak ada listrik kan juga sulit gitu ya. Kemudian kapasitas instalasi ya, yang sudah ada di sana saat ini ya, terkait dengan instalasi ya ini beririsan ya terkait dengan sarana-sarana yang sudah ada tadi ya. Kemudian dari mana nanti kita bisa mendapatkan tenaga kerja proyeknya gitu ya. Apakah kita kira-kira bisa mendapatkan tenaga kerja lokal ya yang memiliki kemampuan yang cukup baik, ataukah kita harus mendatangkan itu dari tempat lain ya, misalnya dari Jawa. Kalau itu proyek di luar Jawa misalnya ya, karena mungkin sulit ya mencari orang dengan kualifikasi yang punya sertifikat tertentu, sehingga kemudian
itu coba kita cari, kita datangkan dari tempat yang lain, ya. Jadi ini terkait dengan teknisnya ya, teknis ininya. Nah ini untuk memilih lokasi itu ya perlu dipertimbangkan ini tadi ya. Selain ya, itu tadi ya mungkin jadi listrik, air, suplai tenaga kerja, ya kira-kira ini apa namanya hal lain yang perlu dilengkapi itu ya. Kemudian ini dari sisi finansial itu dari sisi keuangan gitu ya. Nah nanti perlu dilihat kira-kira modal atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun itu berapa sih gitu ya. Dengan konsep atau dengan model yang kita rencanakan itu kira-kira nanti butuh besaran investasi saya berapa. IKN itu berapa ya? Saya berapa triliun? Ada yang tahu? 1000 berapa kemarin? 1500 kalau nggak salah ya. Itu banyak loh ya. Ya contohnya ya. Jadi kita hitung betul ya. Jadi ini secara finansial karena kita berharap nanti uang yang kita belanjakan itu ya nanti sesuai dengan harapan gitu ya. Ya, balik modal lah istilahnya. Itu kalau proyek-proyek yang memiliki aspek finansial ya, bisa mendatangkan keuntungan. Kemudian IRR ini tadi yang seperti saya sampaikan bolak-balik ya. Jadi itu tingkat pengembalian dari proyek yang akan kita usulkan itu, pengembalian dihitung dari dibandingkan dengan suku bunga ya, suku bunga yang ada di perbankan. Jadi kalau misalnya IRR-nya lebih besar, maka itu dianggap layak gitu ya. Kemudian ada net present value tadi ya, atau NPV ya, itu untuk membandingkan apakah pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan dibandingkan dengan pemasukan itu lebih besar. Ya. Semakin besar nilai NPV, semakin baik, sama dengan kayak IRR ya. Kemudian payback period ya, payback period itu waktu pengembalian ya. Jadi kira-kira kalau misalnya membangun kereta api cepat ini Surabaya Bandung, ya itu butuh balik modalnya berapa lama? Nah itu dihitung dengan konsep payback ya, period. Jadi semua akan ditotal ya, seluruh pengeluaran yang nanti akan dibandingkan dengan pemasukan atau pendapatannya ya. Nah ini yang untuk ini ada parameter return of investment atau ROI itu ya. Juga ada benefit cost ratio tadi yang saya sebutkan. Kalau yang untuk proyek-proyek yang finansial, secara finansial menguntungkan ya terkait dengan pendapatan segala macam tadi itu mungkin bisa pakai IRR. Tapi kalau yang terkait dengan manfaat ya secara tidak langsung itu kan kita tidak bisa menghitungnya ya. Sehingga di situ akan dikonversi menjadi nilai benefit ya atau manfaat gitu ya. Maka di situ ada analisis namanya benefit cost ratio atau BCR gitu ya. Kemudian ada indeks keuntungan atau profitability index ya. Sampai sini bisa dipahami ya kira-kira penjelasan saya ya. Halo? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, ini selain itu ada lagi aspek lingkungan ya. Jadi karena kita membangun itu tidak boleh merusak lingkungan ya. Jadi ada satu konsep yang pada akhir tahun berapa itu 90-an itu atau awal 90 ya. Itu digaungkan ya dengan jargon ya atau istilah namanya sustainable development. Pernah dengar? Belum, Pak. Pernah dengar nggak? Loh, masa belum? Atau pembangunan berkelanjutan. Kalau bahasa Indonesianya pembangunan berkelanjutan. Dengar ya? Pernah ya?
Ya, jadi itu adalah satu ide atau konsep yang dimunculkan sehubungan dengan kondisi lingkungan yang banyak mengalami kerusakan ya. Karena waktu itu banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan, ya investasi segala macam, pokoknya eksploitasi bumi gitu ya. Yang mana kemudian dampaknya adalah kepada kerusakan lingkungan gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka membuat barang itu intinya barang itu untuk mencukupi kebutuhan manusia gitu ya. Nah, tapi persoalannya di dalam memproduksi itu seringkali kan dibutuhkan energi ya, energi yang itu bersumber dari fosil, ya, dari karbon. Ya. Akibatnya itu dibakar, misalnya dari batu bara, ya. Padahal itu akan menghasilkan satu komponen ya yang bernama CO2 ya. Dan CO2 itu punya efek yang mengkhawatirkan ya terhadap keberadaan ozon lapisan pelindung yang berada di bumi kita yang di luar itu. Nah, kalau ozonnya terpengaruh maka sinar matahari yang masuk ke dalam bumi kita ini tidak akan bisa terproteksi dengan baik. Ya, akibatnya nanti terjadi penyakit kulit, ya kanker sebagainya. Karena apa? Karena di dalam sinar matahari itu ada sinar ultraviolet, ya, yang itu bisa di cover atau dilindungi oleh ozon. Jadi Tuhan itu menciptakan berbagai macam piranti untuk supaya bumi kita ini menjadi nyaman, ya, menjadi enak untuk ditinggali. Ya. Nah, tapi begitu terjadi perubahan perilaku, ya, eksploitasi terhadap kelestarian lingkungan, maka yang terjadi nanti akan berdampak kepada kehidupan manusia sendiri. Nah, sekarang isu yang lagi banyak dibahas itu terkait dengan apa? Perubahan iklim, ya, perubahan iklim, paham ya? Perubahan iklim. Jadi dulu mungkin musim hujannya itu sampai Februari misalnya, tapi sekarang bisa sampai Maret, sampai April gitu ya. Ya, termasuk juga musim tanam, sehingga musim untuk memprediksi itu lebih sulit gitu ya. Kacau ininya, musim-musimnya gitu ya. Akibatnya petani ketika dia akan menanam tanaman gitu juga nggak bisa mendapatkan informasi yang baik karena polanya sudah berubah gitu ya. Bisa dipahami ya, akibatnya terjadi kerugian nanti kalau misalnya waktunya misalnya dia menanam tapi musimnya nggak pas gitu ya. Itu terjadi perubahan-perubahan. Nah, intinya pembangunan itu harus dapat berkesinambungan atau berkelanjutan tadi, dan harus memiliki wawasan lingkungan. Artinya di konsep pembangunan berkelanjutan itu diajarkan bahwa kita perlu ya memenuhi kebutuhan kita saat ini ya sebagai manusia, akan tetapi jangan sampai melupakan kebutuhan generasi yang akan datang. Ya. Prinsipnya di situ. Jadi gimana supaya generasi yang akan datang itu juga merasakan lingkungan yang baik ya. Tidak sampai misalnya yang sudah generasi yang lama itu meninggal, tiba-tiba nanti kondisinya menjadi buruk gitu ya. Itu kasihan mereka. Nah, sehingga dari situ kita harus menyadari pentingnya untuk menjaga lingkungan. Makanya ada semacam slogan dulu itu ya. Jadi bumi kita ini bukan warisan, bukan tinggalan
nenek moyang kita. Paham ya? Akan tetapi warisan untuk anak cucu kita, gitu ya. Makanya ada slogan-slogan seperti itu. Artinya apa? Artinya jangan mengeksploitasi lingkungan atau bumi kita secara berlebihan yang akan berdampak kepada kerusakan lingkungan. Paham ya sampai sini ya kira-kira ya. Nah, kalau di dalam proyek itu biasanya dikenal satu prosedur yang bernama analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL ya. Nah, ini kalau secara diagram itu, diagramatik atau skematik diagram itu ini aktivitas manusia ya, di mana mereka membutuhkan pembangunan ekonomi gitu ya, atau pertumbuhan ekonomi ya, karena apa, untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu supaya semua bisa mendapatkan penghasilan segala macam itu mau tidak mau akan membutuhkan ini kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, itu sebenarnya pembangunan itu niatnya baik ya untuk kesejahteraan manusia. Jadi meningkatkan kualitas hidup manusia itu melalui pembangunan. Ya, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang itu akan berdampak kepada lingkungan gitu ya. Ya, sehingga dampak pada lingkungan yang positif dan negatif itu perlu kita lihat gitu ya di dalam analisis AMDAL ini gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dampak? Ya, jadi ini merupakan satu perubahan yang terjadi akibat dari satu aktivitas ya, itu namanya dampak. Nah, di dalam AMDAL ini konsep lingkungan hidup itu dibagi menjadi 3. Ya. Ada lingkungan fisik dan kimia, kemudian ada lingkungan biologi, kemudian ada lingkungan sosial, ekonomi, budaya. Gitu ya. Nah, adapun dampak negatif akibat pelaksanaan proyek pembangunan juga meliputi ketiga aspek yang ada di dalam ruang lingkup lingkungan hidup, yaitu aspek fisik dan kimia, aspek biologi, dan aspek sosial, ekonomi, budaya gitu ya. Oke, jadi sampai sini ada pertanyaan barangkali sebelum saya lanjutkan. Paham ya kira-kira ya? Oke, nah di dalam ini tadi apa namanya analisis AMDAL itu salah satu hal yang perlu kita lihat adalah dampak penting, gitu ya. Nah, sebuah dampak itu bisa dikatakan penting atau tidak, itu bisa dilihat dari beberapa indikator, gitu ya. Yang pertama adalah jumlah manusia yang terkena dampak itu sampai seberapa banyak, gitu ya. Nah, itu perlu kita apa namanya ketahui di dalam analisis ini. Kemudian luas penyebarannya, ya, penyebaran dampak. Kemudian lamanya dampak berlangsung. Kemudian intensitas dampaknya, apakah dia besar atau sedang atau kecil dan sebagainya. Kemudian banyaknya komponen lingkungan lain yang berdampak. Ya. Kemudian sifat kumulasi dari dampak secara total nanti bagaimana dampaknya ini. Kemudian berbalik atau tidak berbalik ya, dampaknya itu. Ya. Kemudian identifikasi dampak penting, yaitu bisa dilakukan dengan ini, seperti ini ya. Misalnya ada usulan proyek, maka pihak yang berkepentingan itu harus membuat identifikasi dampak penting di sini, di mana itu masing-masing bisa dilihat dari pemerakarsanya, gitu. Kemudian masyarakat, ya, kemudian swasta, gitu ya. Nah, di sini pada domain pemrakarsa hal-hal yang perlu dilihat adalah misalnya terkait dengan limbah yang dihasilkan sampai seberapa banyak.
kemudian perubahan lahan, ya, kemudian potensi lapangan kerja, nilai ekonomis, biaya dan jadwal, itu semua perlu diinfokan. Gitu ya. Kemudian masyarakat ya, masyarakat ini adalah orang yang terkena dampak. Kalau pemrakarsa ini yang punya ide, ya, misalnya developer gitu, berarti mereka yang punya ide membangun itu disebut sebagai pemrakarsa. Ya, sedangkan yang terkena dampak, ya, di sini adalah masyarakat. Ya, jadi nanti perlu dilihat secara demografi, ya, kependudukannya bagaimana, dan variabel sosial ekonomi, ya, kemudian tenaga kerja, kesehatan, ya, kontribusi pada daerah, ya. Nah, kemudian yang dari instansi berwenang, ya, terkait dengan undang-undang dan peraturan, keresahan sosial, distribusi pendapatan, kontribusi kepada daerah, dan, ya. Nah, di sini tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi dampak penting dari setiap alternatif, gitu ya. Nah, ini kategori kegiatan yang potensial menimbulkan dampak penting. Misalnya, contohnya ya, perubahan bentuk lahan dan bentang alam. Ya, itu tentu akan mengakibatkan perbedaan. Karena apa namanya? Jadi kalau kita merubah bentuk alam, ya, tadinya mungkin lereng gunung gitu ya, kemudian artinya itu ada tanaman, ya, kemudian juga ada apa, saluran-saluran, ya, yang ini kemudian kita rubah misalnya menjadi tempat hunian, ya, di lereng gunung tadi, tentunya tumbuh-tumbuhannya juga akan hilang misalnya, ya. Ya, kemudian itu ketika kita terjadi sesuatu, mungkin hujan dan sebagainya, itu akan bisa mengakibatkan longsor, gitu ya, karena tanamannya sudah nggak ada di situ, ya. Jadi setiap perubahan di dalam bentuk lahan atau bentang alam itu akan berdampak kepada ya ini proyek itu, ya. Jadi kita identifikasi apa saja, gitu ya. Kemudian kegiatan eksploitasi sumber daya alam, ya, itu juga berpotensi menimbulkan dampak. Jadi batu bara, ya, segala macam itu kan akan ada limbah-limbah yang dibuang di situ, ya. Nah, itu akan berpengaruh, ya. Kemudian proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, ya, kerusakan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam, gitu ya. Jadi ini juga perlu kita lihat, gitu ya, bahwa dampak yang seperti ini bisa diakibatkan oleh berbagai macam kegiatan. Kemudian proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Jadi apa ya? Mungkin dulu ketika di perkampungan misalnya, ya, itu orang ketika berinteraksi itu relatif lebih cair, gitu ya. Tapi ketika terjadi pembangunan, ya, misalnya itu dari perkampungan, ya, kemudian berubah menjadi perkotaan, daerah perkotaan, ya, mungkin kualitas, ya, atau bagaimana mereka berinteraksi itu juga menjadi berubah, gitu. Yang tadinya mereka sangat gotong royong, gitu ya, kerjasama segala macam, tapi ketika itu berubah menjadi lingkungan perkotaan atau perumahan-perumahan gitu, mungkin culture-nya akan beda, gitu ya. Di beberapa tempat tinggal, ya, perumahan itu beda. Jadi mungkin akan mengalami perubahan, gitu ya. Nah, kemudian
Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan tentang visibility ini. Saya lanjutkan lagi mungkin sedikit lagi ya. Untuk Ada? aspeknya itu Cukup jelas ya? Mbak, mau nanya Kenapa? aspeknya, aspek kan ada pasar teknis, ekonomi, finansial. Ekonomi sama finansial itu sama aja kan Pak berarti? Oh, finansial itu dari sisi keuangan tadi, Mbak. Dari Terus sisi kalau yang ekonominya Pak? IRR, dari Oh, kenapa? yang ekonominya memang belum Iya, dijelasin. ekonomi itu dampak terhadap perekonomian, ya, terhadap perekonomian sekitar gitu ya. Nanti akan ada, misalnya kalau Anda buat apa namanya mall ya, di situ kan nanti akan tumbuh apa namanya kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, yang akan mensupport kegiatan-kegiatan di mall tadi ya, misalnya sarana transportasi ya, perbankan, ATM segala macam itu kan kos-kosan ya bagi para pekerja mall itu kan mereka butuh kos-kosan. Nah itu Ya, yang Pak. kegiatan-kegiatan ekonomi efek dominonya itu yang bisa kita ini ya, paham ya kira-kira ya Mbak ya? Iya Pak, makasih Pak. Ya, jadi lebih kepada dampak secara luas ya. Kalau finansialnya itu hanya pada ini tadi, secara keuntungan dari orang yang menggagas proyek ya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Mana tadi? Absennya sudah ya? Udah Pak tadi Pak. Sudah kan semua ini? Jadi mungkin ada yang telat masuk, saya kirimkan. Kodenya sudah Mbak? Ini ya, tadi ya. Ternyata sudah terhapus di sini. Karena saya mati tadi, apa namanya, listriknya. Coba dikirim lagi bagi yang belum absen supaya bisa absen, Mbak Karmelin, dari kode yang sudah saya berikan tadi di awal. Oke. Oke, baik Mas Bimo ya. Oke. Mana ini tadi? Ya. Ya, jadi setiap pembangunan itu punya dampak gitu ya. Baik secara lingkungan, secara sosial, secara ekonomi ya itu perlu dilihat semua gitu ya. Termasuk budaya ya, budaya sosial budaya ya. Tadinya ya itu tadi di perdesaan gitu ya. Awalnya ya kehidupannya ya coraknya masyarakat desa gitu ya, yang relatif guyup ya. Kemudian interaksinya cukup intens ya, tapi begitu itu berubah menjadi wilayah perkotaan mungkin akan berubah ya budayanya ya. Dulu mungkin jam 9, jam 10 sudah sepi ya. Tapi sekarang mungkin ya nggak ada matinya gitu ya. Coba di Kepute itu ya, Kepute sama Gebang itu. Jam berapa yang sepi ya? Apalagi kalau ada Anda ya. Kalau Anda nggak ada gitu ya sepi. Tapi kalau ada anak kos gitu jam 12 malam itu ya masih rame gitu ya, nyari mie goreng gitu ya. Nyari apa ke warkop segala macam itu berbeda ya. Jadi keberadaan kampus itu juga akan memberikan dampak gitu ya. Ya tentunya ada dampak positif dan juga dampak negatif. Itu hampir mesti begitu ya, namanya rencana pembangunan itu gitu. Tinggal bagaimana yang positif itu jumlahnya lebih banyak ya dan bisa kita maksimalkan. Sementara yang negatif itu bisa kita minimalkan dampaknya ya.
dan kita kurangi kalau jumlahnya ya. Jadi kita lakukan upaya-upaya ya. Di proses AMDAL itu biasanya ada gitu ya. Nah, proses dan kegiatan yang saya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam. Dan, nah ini biasanya pada beberapa tempat di pegunungan ya, di pegunungan itu akan terjadi pengaruh misalnya ya. Misalnya Anda mendirikan tempat-tempat wisata ya, seperti Jatim Park ya misalnya ya, kemudian Batu Batu Spektakuler Night BSN ya, saya lupa namanya apa ya kalau di Batu itu ya, semacam-macam itulah ya, artinya itu barangkali menjadi daerah cagar budaya. Cagar budaya itu terkait dengan ini ya, ada budaya-budaya setempat yang perlu dilindungi di situ. Juga konservasi sumber daya alam misalnya. Oh itu enggak boleh misalnya dibangun karena di situ ada mata air ya. Karena mata air itu kan menjadi sumber air bersih gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu kan perlu dilihat di dalam studi kelayakan ya. Bisa dipahami ya, karena itu akan berdampak nanti dan itu dampaknya jangka panjang. Selama ada kegiatan di situ ya itu akan terus berdampak. Ya, jadi orang yang tinggal di sekeliling proyek itu juga akan mendapatkan dampak ya. Termasuk juga misalnya jalan tol, ya, membangun jalan tol ya. Jalan tol tadinya mungkin itu melewati ada perumahan ya, ada perkampungan gitu ya. Nah, begitu dilewati jalan tol itu kan yang tadinya itu bisa aksesnya enak ya, tidak perlu naik ke atas, tidak perlu ada flyover ya, atau yang terowongan itu apa namanya ya, kalau di jalan tol itu underpass ya, itu kemudian berubah ya, karena jalan tol itu kan ibarat tembok ya. Ya kalau jalan raya biasa kan kita bisa keluar masuk menggunakan itu, tapi kalau jalan tol kan nggak bisa. Jadi tempat masuknya dan keluarnya itu sudah tertentu gitu ya. Nah makanya itu perlu dilakukan analisis ya terhadap dampak sosial budaya ya, dari masyarakat. Kemudian nanti juga dari sisi flora fauna ya, terjadi perubahan-perubahan ya. Misalnya IKN itu ya, IKN kemarin yang lama itu ya, yang sempat ramai itu ya. Di sana kan tempatnya hewan-hewan gitu ya. Nah nanti kalau dibangun ibu kota gimana gitu ya. Nah itu harus dilihat ininya ya. Kan tadinya itu hutan belantara, tempat hidupnya flora fauna yang menjadi paru-paru dunia misalnya gitu ya. Kemudian tiba-tiba terjadi perubahan dengan adanya pembangunan di situ. Nah itu nanti seperti apa dampaknya itu? Apakah bisa dikembalikan? Ya. Jadi harus ada upaya-upaya untuk melindungi atau mengembalikan kondisi bentang alam yang ada itu supaya tidak sampai merugikan manusia dan lingkungan alam sekitar. Ya, intinya di situ. Kemudian ada pembuatan dan penggunaan bayan hayati dan non hayati gitu ya. Jadi terkait dengan bahan-bahan hayati itu apa ya? Sumber-sumber hayati itu apa contohnya? Hewan, tumbuhan itu ya. Benar ya, yang hidup ya. Yang hidup Iya, ya. Pak. Ya. Kemudian
penerapan teknologi yang diberikan punya potensi besar dalam mempengaruhi lingkungan. Nah, kalau misalnya Anda membuat apa itu reaktor nuklir gitu ya, seperti di Chernobyl, ya itu kan penggunaan teknologi tinggi, ya, yang mana dampaknya juga akan sangat besar gitu ya, karena kalau terjadi kebocoran reaktor itu bisa sangat parah dampaknya karena ada uranium di situ, ada apa namanya unsur istilahnya itu apa ya, zat radioaktif ya, zat radioaktif kan Anda sudah pernah belajar ya tentang itu, dan itu butuh waktu yang panjang ya untuk dinetralisir gitu ya. Nah itu makanya dulu Indonesia pernah mau membuat pembangkit listrik tenaga nuklir itu di Muria atau di mana ya, saya lupa, pernah dengar ya. Nah itu kan ditentang di sana ya, karena itu tadi kita khawatir ternyata tidak mudah ya untuk melakukan pengelolaan ya, terhadap penggunaan teknologi-teknologi tadi. Dan itu masyarakat yang tinggal di daerah sana ya akan sangat merasakan dampaknya gitu ya. Termasuk jangan jauh-jauh, kalau misalnya ada SUTET gitu ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi gitu ya, SUTT atau SUTET ya, SUTT maupun SUTET ya, SUTET. Kalau TT itu tegangan tinggi, kalau SUTET ekstra tinggi gitu ya. Nah itu masyarakat juga keberatan ya, karena apa? Karena itu akan memotong wilayah lahannya. Nah kalau saya kayak di tempat ibu saya itu ya gitu. Nah kalau punya sawah memanjang gitu ya, di tengahnya ada SUTT atau SUTET kan jadi lain ininya ya harganya, karena orang mungkin tidak mau menggunakan. Ya bisa dipahami ya kira-kira. Jadi hal-hal semacam itu yang harus dikaji ya, supaya betul-betul bisa diketahui pada saat mengambil keputusan nanti. Oh sudah dilihat dari aspek ini, aspek itu segala macam, dan ternyata memang sudah oke Pak gitu ya, sehingga ya keputusan yang diambil itu tidak sampai salah ya. Nah kemudian juga ini ya, nah ini contohnya ya, dampak lingkungan proyek ya. Ini ada sosial budaya ya. Jadi ini apa? Pemindahan penduduk, bisa kelihatan ya yang di sini ya. Jadi dampak terhadap lingkungannya itu dalam hal sosial budaya, ekonomi ya, pencemaran air, ini dibuat list semacam ini. Cemaran udara ya, kemudian flora, fauna, erosi tanah. Nah, ini di sini ada misalnya pemindahan penduduk ya, kemudian pemukiman kembali atau resettlement ya. Ya itu kita analisis ya dari ini. Jadi ini fasenya ya. Fase mulai pembebasan tanah, kemudian engineering and construction atau desain dan pelaksanaan, kemudian ini pada saat operasi ya. Jadi proyek itu sudah beroperasi atau sudah selesai dan siap dioperasikan. Ini biasanya tahap operation and maintenance ya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya kira-kira ya. Ya. Nah, makanya ini aspek lingkungan itu nanti ada analisisnya berupa KA AMDAL ya, kerangka acuan. Ini kalau analisis AMDAL ya, itu biasanya seperti ini. Kerangka acuan, AMDAL, kemudian ada rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan gitu ya. Rencana pengelolaan dan pemantauan ya, RPL, RKL, RPL gitu ya. Oke, saya kira masih ada sedikit ya. Jadi kalau di dalam apa namanya proses pengajuan AMDAL itu biasanya seperti ini. Ada usulan ya untuk
melakukan proyek gitu ya, menerapkan proyek. Nah, itu bisa dilakukan dengan PIL ya, dengan penilaian terhadap kondisi lingkungannya ataupun tanpa gitu ya. Nah, itu dikaji instansi berwenang. Kemudian nanti bisa diputuskan, oh ini ternyata perlu analisa dampak lingkungan ya. Karena dilihat di situ ada dampak penting. Nah, kalau misalnya tidak ada ya tidak perlu gitu ya. Nah, kemudian kalau di situ dirasa ada dampak penting, nanti perlu membuat yang namanya kerangka acuan ya, untuk melakukan analisis. Nah, baru itu dikaji di instansi berwenang, kemudian nanti membuat dokumen andal ya. Ya. Kemudian di situ dikaji instansi berwenang ya, apakah ditolak ya. Tolak itu berarti perlu dilakukan perbaikan ya. Jadi karena nanti ada saran-saran supaya dia tidak berdampak buruk terhadap lingkungan harus diapakan saja gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah disetujui, maka nanti akan dibuat rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Bisa dipahami ya sampai sini kira-kira? Nah, saya kira itu mungkin ya, jadi ini hanya aja. Contohnya misalnya ini membuat FS sederhana untuk melihat kelayakan. Tapi biasanya dari sisi finansial, yang lebih terukur biasanya dari sisi finansial. Tapi kalau Anda melakukan analisis betulan, ya harus secara menyeluruh ya analisisnya, tidak hanya dari sisi finansial, ya, tapi semua aspek betul-betul dikaji. Sampai sini bisa dipahami kira-kira? Jelas ya kira-kira ya? Baik, ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Kalau misal ada case, kalau misalkan bahwasanya studi kelayakan ini sudah memenuhi dan dinilai layak dari tinjauan banyak aspek tadi, akan tetapi tiba-tiba di tengah-tengah konstruksi bangunannya itu mandek atau bangkrut gitu, tentunya kan itu akan berpengaruh ya Pak pada penurunan kualitas bangunannya. Untuk itu apakah perlu ditinjau lagi studi kelayakan itu buat konstruksi itu gimana untuk gitu ya? Kalau kenapa? Kalau terjadi apa? Mangkrak? Iya, di tengah-tengah konstruksi. Kan itu pasti kualitas bangunannya akan berkurang kan? Ya, yang nggak seberapa jelas ya tadi. Tapi intinya memang kalau misalnya ada macetnya, ada ininya ya perlu ditinjau lagi. Berarti kan ada asumsi-asumsi yang mungkin kurang pas pada saat membuat analisis itu. Atau terjadi perubahan ya. Jadi seperti COVID ini ya, asumsi-asumsi yang digunakan kan berubah karena tiba-tiba terjadi sesuatu yang terjadi perubahan yang sulit diperkirakan sebelumnya. Nah, termasuk kalau nanti terjadi perubahan investasi juga mungkin perlu dihitung lagi kelayakannya. Jadi nggak masalah ya, bisa dilakukan perhitungan ulang. Mbak Karmelin, tolong bisa dicatat ya siapa saja yang berpartisipasi ya, yang bertanya yang ini. Tadi Mas siapa tadi? Mas Bahrul. Siapa tadi? Lupa saya yang tanya. Ya, Bahrul ya. Baik. Cukup kira-kira? Cukup ya? Ini. Jadi kalau cukup kita. Saya catat langsung kirim ke WA Bapak atau bagaimana Pak? Ya, dikirim langsung ke WA saya pokoknya. Nanti direkap ya. Bisa direkap aja dulu lah. Direkap siapa pertemuan. Ya.
Pak Arif, saya ada pertanyaan. Ini mungkin udah dari minggu lalu, Pak. Pak. Ini mengenai tender dan stakeholder. Saya agak bias ketika kita sebagai kontraktor sudah menang tender, kemudian kita membutuhkan alat berat yang kurang. Kita butuh bantuan dari subkontraktor. Nah, apabila owner kita itu pemerintah, apakah subkontraktor ini harus kita tender atau bisa lewat penunjukan langsung, Pak? Apabila memakai tender, itu owner itu harus tahu atau gimana? Karena sepengetahuan saya, invoice dari subkontraktor itu masuknya ke kontraktor, Pak. Jadi nggak ada hubungannya sama owner. Ya, ya. Pada prinsipnya sih sebenarnya yang berkontrak dengan kontraktor itu kan main kontraktor utamanya ya. Benar, Pak. Artinya urusan kontrak main kontraktor dengan subkontraktor itu menjadi domainnya subkontraktor gitu loh. Main kontraktor utama. Nah, tapi di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu ya yang jelas harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang sudah tentukan oleh pihak owner gitu ya. Paham ya kira-kira? Berarti intinya subkontraktor itu owner tidak harus tahu, tapi kontraktor harus mengacu dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh owner, benar? Ya, ada aturan yang tidak boleh dilanggar barangkali. Dan nanti kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh si subkontraktor itu juga menjadi tanggung jawab main kontraktor. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Pokoknya itu urusan main kontraktor lah, tapi saya tahunya ini beres sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di dalam kontrak. Gitu ya Mas ya? Oke Pak, jelas. Terima kasih banyak Pak. Kecuali misalnya memang ownernya minta jangan ini karena dulu dia punya trauma pengalaman yang kurang bagus terkait dengan mungkin hasil pekerjaannya satu subkontraktor tertentu gitu ya. Biasanya di swasta mungkin begitu. Pernah di blacklist atau apa gitu ya. Mungkin kan ya mungkin selama nggak ada masalah dia oke-oke saja performanya ya saya kira enggak di inilah. Tapi kalau ada masalah ya harus izin barangkali ya. Gitu. Gitu ya Mas ya, kira-kira ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya kira sudah cukup untuk minggu depan. Insya Allah kita kuis ya di ruang sidang ya. Jadi tolong bisa disiapkan dengan baik offline ya kuisnya. Nanti yang terakhir untuk tugas Anda seperti yang kemarin saya sampaikan, tolong bisa dikerjakan gitu ya. Tugas kita yang terakhir untuk diskusi sifatnya ya. Ya, nanti presentasi dan diskusi untuk yang terakhir. Baik, saya kira mungkin cukup. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.